Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut. Sebelumnya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan ini? Haikal. Kenapa? Sakit. Haikal doang. Putri hadir semua? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita doakan untuk teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa segera ikut kembali belajar seperti biasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah serta mencintai Al-Quran. Ada yang tahu? Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Pertama, 2, 3. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil, Taurat, Al-Quran, Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Dan akhirat. Bagus, mantap. Siapa? Rahi. Mantap. Jadi pengertian iman kepada Allah itu adalah iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, yakni percaya dan meyakini. Perlu digarisbawahi. Percaya dan meyakini. Percaya dan yakin. Ya. Yakin kepada kitab Allah. Yakin. Kemudian yang pertama, nama-nama kitab Allah, nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada kitab Taurat. Taurat tadi ditujukan kepada
Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi, ya. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Taurat berarti hukum dan syariat. Sebagai umat muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya. Kemudian keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Mu'minun. Coba tolong baca. Siapa tuh? Baca. Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian ada pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Apa saja? Perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan tiga, empat, lima, enam, larangan membunuh, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, 10 isi kandungan tersebut merupakan isi dari kitab Taurat. Kemudian bagian B, lihat, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke sebelum Masehi, ya. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di mana? Daerah Yerusalem itu, Iwan. Palestina. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti, ya. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan pada abad ke-1 Masehi, ya. Kitab Injil sama diturunkan atau diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Adapun berisi atau kandungan isi dari kitab Injil tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dan yang ketiga, empat, ya. Itulah isi kandungan dari kitab
Injil. Kemudian yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin kemurniannya. Maksudnya apa? Sejak awal diturunkan sampai sekarang tidak berubah, ya. Baik penambahan maupun pengurangan. Ya, lihat halaman 14. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Qur'an ini sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya pula yang memeliharanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan kemurnian kitab suci Al-Qur'an, ya. Kitab suci Al-Qur'an ini menjadi kitab yang terakhir diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini pula menjadi penyempurna bagi kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain yang 3. Tadi kitab apa? Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita mempunyai banyak hikmah serta diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.